Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Niabatul fathati anil kasroh. Kemudian tanda jar yang selanjutnya fathah ya, yang terakhir ini menggantikan kasroh. Qala Syekh Ar-Ru'aini rahimahullah wa amal fathatu fatakun alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansharif. Adapun fathah menjadi tanda khafat pada isim yang ghairu munsharif, mufradan kana nahwu, baik dia itu mufrad, contohnya wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail. Fahayyu bi ahsana minha. Au jamak taksir atau berupa jamak taksir. Nahwu contohnya min maharib. Illa idza udhifa, kecuali kalau dimudhafkan. Nahwu contohnya fi ahsani taqwim. Au dakhalat alaihi al atau dimasuki al. Nahwu contohnya wa antum aqifuna fil masajid. Dan kita baca sarahnya qala Syekh Al-Ahdal rahimahullah wa mal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi niyabatan lil kasrati fil ismil ladzi la yansarifu. Adapun fathah menjadi tanda khafat atau tanda jar ya, sebagai ganti dari kasrah pada isim yang ghairu munsharif, hamlan lil khafdi alan nasbi. Yaitu di sini khafadnya disamakan tandanya dengan nasabnya ya. Kita sudah bahas sebelumnya ilat mengapa tandanya itu dengan fathah ya, karena disamakan dengan yang jamak muannats salim ya. Yaitu yang saling bergantian yang sudah kita bahas. Mufradan kana dzalikal ismul ladzi la yansharif, baik itu ghairu munsharifnya itu mufrad. Nahwu contohnya wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail. Dan kami wahyukan kepada Ibrahim, Ismail. Dan ini masih ada lanjutannya ya. Wa irabuhu al-wawu harfu atfin, auhayna fi'lun wa fa'ilun, auha fi'lun madin, wa na dhamirun mutasilun fi mali rafin fa'ilun, ila Ibrahima jarun wa majrurun, ila harfu jar Ibrahima majrurun bi ila wa alamatu jarihi al-fathatu niyabatan anil kasroti. Ini sahidnya ya, sahidnya Ibrahim dan Ismail. Lianna ismun la yansarifu wal mani'u lahu minas sarfi illatani far'iyatani min ilalin tis'in. Nah, mengapa dia tidak bertanwin? Itu sebab mengapa tidak bertanwin adalah ada 2 ilat cabang dari 9 ilat, wayal alamiyah wal ujmah, yaitu nama dan non Arab ya, nama non Arab ya. Jadi kalau ghairu munsharif itu minimal harus ada 2 ilat terkumpul padanya sehingga dia tidak bertanwin. Nanti insyaallah dibahas ya. Wa Ismail al-wawu harfu atfin, Ismail ma'tufun ala ma qablahu wal ma'tufu yatba'ul ma'tufa alaihi fi irabihi tabi'ahu fi jarihi wa huwa majrurun wa alamatu jarihi al-fathatu niyabatan anil kasroti li'annahu ismun la yansarifu lil alamiyah wal ujmah. Nah, kalau mengirab ghairu munsharif itu lebih bagus kalau ilatnya disebutkan gitu ya, tapi jadi panjang dia. Fahayyu bi ahsana minha, maka nah ini apa ya lengkapnya, wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa irabu al-fa'u rabitatun li jawabi idza min qouli ta'ala wa idza huyitum bitahiyatin. Hayyu di situ fi'lu amrin mabni ala hasfin nun wa wawul jama'ati dhamirun mutasilun fi mali rafin fa'ilun. Bi ahsana jarun wa majrur al-ba'u harfu jar wa ahsana majrurun bil ba' wa huwa majrurun. Nah, ini diulang lagi ya, harusnya
langsung saja ya, majrurun bil ba wa alamatu jarihi al fatatu niyabatan anil kasrati li anahu ismun la yansarifu. Wal mani'u lahu minas sarfi ilatani far'iyatani min ilalin tis'in ya. Ini masih sama seperti tadi. Ada dua ilat. Wa yal wasfu wa waznul fi'li. Yang pertama ilatnya karena itu sifat, yaitu isim tafdil ya, isim mustaq ya. Yang kedua wazan fi'il. Wa asana af'alu tafdilin ya'malu amal fi'li yarfa'ul fa'ila wa yansibul maf'ul. Asana adalah fi'il isim tafdil yang bisa beramal seperti amal fi'ilnya, merupakan fa'il dan menasabkan maf'ul bih. Nah ini dikritik ya, perlu dikritik kalau menurut Ibnu Hisham itu sepakat isim tafdil tidak bisa menasabkan maf'ul bih. Apalagi di sini fi'ilnya lazim ya, asalnya kan dari hasuna itu lazim, itu lebih-lebih lagi tidak bisa menjadi tidak bisa menasabkan maf'ul bih. Nah kalau merupakan fa'il, kalau fa'ilnya isim dohir itu nanti ada syarat-syaratnya. Jadi isim tafdil itu yang paling ketat ya. Di antara isim-isim yang beramal seperti fi'il, isim tafdil yang paling ketat aturannya. Wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya li anna taqdiru fahayyu bitahiyatin ahsana minha. Nah di sini fa'ilnya dhamir mustatir, jawazan takdirnya hiya. Nah di sini mengapa dia pakai muannas ya, padahal ahsanu kan di sini ahsana ya. Ahsana dia itu kan mudzakkar mufrad ya. Mengapa tidak huwa? Karena di situ dia sifat bagi muannas ya, tahiyatin kan muannas. Makanya dia ada dhamir mustatir, takdirnya hiya. Kemudian dia mengapa bentuknya mufrad mudzakkar? Karena ada min ya. Setiap isim tafdil yang ada min setelahnya, maka dia selalu bentuknya mufrad mudzakkar. Walaupun dhamir mustatirnya muannas atau jamak ya, atau musanna. Itu nanti bisa dilihat di pembahasan isim tafdil. Wa minha jarun wa majrurun muta'alliqun bi ahsana. Au jamak taksirin, atau yang kedua isim ghairu munsharif berupa jamak taksir. Jadi isim ghairu munsharif itu ada dua kemungkinan ya, mufrad atau jamak taksir. Nah contohnya min mahariba. Min qouli ta'ala, ini potongan dari firman Allah Ta'ala, ya'maluna lahu ma yasha'u, ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasil. Mereka, yaitu para jin, bekerja untuknya, untuk Nabi Sulaiman, apa yang dia inginkan, yang Nabi Sulaiman inginkan, berupa gunung bangunan-bangunan yang tinggi dan patung-patung. Wa irabu irabnya ya maluna fil mudhari marfu'un li tajarrudi an nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi subutun nun wal wawu fa'ilun walahu jarun wa majrurun fi mali nasbin alal hal minal wawi wa ma ismun mausulun fi mali nasbin maf'ulun bih wa jumlatu yasha'u silatul mausul la mahalalah minal i'rab. Wal aidu mahdzuf wa taqdiru ma yasha'u. Nah ini kalau silah mausul itu perlu disebutkan silahnya ya. Nah di sini silahnya dihapus, nanti insya Allah kita bahas kapan boleh dihapus silah mausulnya. Salah satunya kalau dia dhamir nasab yang sebagai maf'ul bih ya, itu secara mutlak boleh dihapus. Dhamir nasab sebagai maf'ul bih yang muttasil ya. Min mahariba jarun wa majrur, min harfu jar mahariba majrurun bimin walamatu jarihi al-fatatu niyabatan anil kasrati li'annahu ismun la yansharif.
Wal mani ulahu minas sorfi illatun takumu makuma ilatain. Nah ini kalau yang ini dia cuman satu ilat tapi dia menempati dua ilat, mewakili dua ilat ya. Waya sigatu muntahal jumu, yaitu sigah muntahal jumu. Nanti insyaallah dibahas ya bagaimana bisa dia menempati dua ilat. Watamasil atifun wa matuf wal matul jari fihi al fatatu li annahu ismun layan sorif wal mani lahu minas sorfi sigatu muntahal jumu. Jadi sama ilatnya juga sigah muntahal jumu. Summa dhamirul marfu fi ya'maluna aidun ala jinil musakharati li Sulaiman. Nah ini keterangan tambahan ya, bukan i'rab lagi. Kemudian dhamir marfu pada ya'maluna yaitu wawul jamaah, mereka laki-laki ya, kembali kepada para jin yang dikuasakan bagi Nabi Sulaiman, yang dikuasai Nabi Sulaiman itu ya, yang mengikuti perintahnya Nabi Sulaiman. Wa dhamirul majrur fi lahu aidun ala Sulaiman. Kemudian dhamir jar pada lahu, dhamir yang majrur pada lahu kembali kepada Sulaiman. Maksudnya lahunya itu li Sulaiman gitu ya. Wal maharib, arti maharib adalah abniyatun murtafiatun yas'adu ilaiha bidarajin. Bangunan-bangunan yang tinggi yang naiknya itu naik ke atasnya dengan membutuhkan tangga gitu ya. Wa tamasil jam'u timsal, tamasil ini jamak bagi timsal. Wa yasuratu min nuhas wa zujaj wa rukham, yaitu patung dari tembaga, kaca dan marmer. Walam yakun ittikhadhu suwari haraman fi syariatihi. Dan membuat patung-patung di syariatnya Nabi Sulaiman itu belum diharamkan. Tapi di tafsir lain itu masih ada kemungkinan yang dibuat itu bukan patung manusia atau binatang gitu ya, tapi patung yang memang boleh dibuat ya. Karena di sini cuman disebut tamasil itu ya, belum dipastikan apakah patung binatang atau patung manusia. Sumal jaru bil fathati hukmun mustamirun fi ma la yansurif. Kemudian jar dengan fathah adalah hukum yang terus berlaku untuk isim ghairu munsharif illa ida udifa, kecuali kalau dimudhafkan ila ma ba'dahu, kepada isim setelahnya. Ya maksudnya kalau dia sebagai mudhaf maka dikecualikan ya. Fa innahu yujaru bil kasroti alal asli, maka dia majrurnya dengan kasroh sesuai hukum asalnya, kembali ke hukum asal ya kalau dia mudhaf. Dibudihi inaidin an shibil fi'li, karena dia itu jauh ketika itu dari penyerupaan kepada fi'il. Jadi kalau ghairu munsharif kan dia mengapa tidak bertanwin, karena menyerupai fi'il ya. Nah di sini ketika dia jadi mudhaf atau ada alif lam, maka penyerupaan kepada fi'il menjadi jauh dan lebih dekat kepada isim, sehingga dia kembali kepada hukum asalnya majrur dengan kasroh. Tapi nanti ada yang membantah ya, misalnya di kitab Al-Muqtasid karya Al-Jurjani. Di situ dibantah bahwasannya kalau alasannya demikian, maka isim ghairu munsharif ketika menjadi fa'il ya atau maf'ul bih itu harusnya bertanwin, karena fa'il maf'ul bih itu kekhususan isim ya. Nah kemudian beliau memberikan alasan yang lebih tepat, yaitu karena mudhof ilaih ya itu kan menempati posisinya tanwin. Begitu juga alif lam, yaitu menggantikan tanwin. Kalau ada alif lam, tanwinnya dihapus.
atau dengan kata lain keduanya itu pengganti tanwin ya. Dan hukum pengganti sama dengan yang digantikan. Sehingga kalau ada alif lam atau dia itu mudhof, ada mudhof ilaihnya setelahnya ya, itu seolah-olah ada tanwinnya ya, sehingga dia majrur dengan kasroh. Nah contohnya fi ahsani takwim, contoh yang mudhof dia ahsani ya, majrur dengan kasroh. Wa irabu fi ahsani jarun wa majrurun fi harfu jar. Ahsani majrurun bi fi wa majrurun wa alamatu jarihi kasru akhirihi wa mudhofun wa takwimin mudhofun ilaih. Au dakhalat alaihi al, atau dimasuki al, yang kedua yang dikecualikan ya. Kalau ada al maka dia majrur dengan kasroh. Mu'arifatan kanat au mausulatan au zaidatan, baik itu alif lamnya ta'rif, isim mausul atau zaidah. Ya nanti insyaallah dibahas itu tentang pembagian alif lam. Nahu wa antum aqifuna fil masajid. Wa irabu irabnya ya. Al wawu harfu atfin. Nah ini dikritik ya, wawunya itu harusnya wawul hal bukan huruf ataf. Antum dhamirun munfasilun fi mahalli raf'in mubtada, aqifuna khabaruhu wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi al wawu niyabatan anid dhammah li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Wa aqifuna ismu fa'ilin ya'malu amala fi'li yarfa'ul fa'ila wa yansibul maf'ula. Nah, aqifuna ini isim fa'il yang beramal seperti fi'il, merupakan fa'il dan menasabkan khobar, menasabkan maf'ul bih. Wa fa'iluhu mustatirun fi wujuban taqdiruhu antum. Jadi dia isim fa'il itu takdirnya nanti tergantung konteksnya ya. Tidak harus hum. Di sini konteksnya kan untuk kalian, berarti takdirnya antum. Fil masajidi jarun wa majrurun fi harfu jar wal masajidi majrurun bi fi wa alamatu jarihi kasru akhirihi muta'alliqun bi akifin. Harusnya bi akifun ya, karena di situ lafadznya kan akifun. Lebih tepatnya gitu ya. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.